Dalam kehidupan sehari-hari yang sangat fundamental itu ada 3 pokok sebenarnya. Ekonomi, pendidikan, itu sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Siap. Ujuk-ujuk. Selamat pagi, siang, sore, malam, Sobat Pojok Papat dimanapun berada. Dan pada waktu apapun, Sobat menyaksikan program acara kami. Saat ini program acara Ngopi, ngobrol-ngobrol politik di Pojok Papat. Ngobrol-ngobrol, ujuk-ujuk, sepakat. Hadir ke ruang dengar Sobat sekalian bersama saya Bina Piantara akan mengawal selama 10 menit ke depan. Dan saat ini beruntung sekali kita kehadiran sosok tokoh yang akan mengajukan diri atau mulai akan ikut dalam pemilu legislatif yang akan datang. Telah hadir di ruangan studio. Terima kasih. Kak Sahmawi ya. Terima kasih atas kehadirannya, senang sekali. Dan mungkin Kak Sahmawi bisa memperkenalkan diri dulu kepada masyarakat. Oke, terima kasih. Selamat sore, siang, dan malam untuk pemirsa. Perkenalkan, nama saya Sahmawi. Saya biasa dipanggil di lapangan itu Awing. Ada bilang Bang Awing. Saya lahir di Sumeneb, di sebuah pulau terpencil, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumeneb. Latar belakang saya wirausaha. Kebetulan jualan semua jenis yang penting halal. Kemudian saya dulu aktif di organisasi ekstra kampus yang bergerak di bidang sosial. Istri masih satu, kebetulan anak 2. Terima kasih. Siap, terima kasih. Masihnya di garis bawah. Oh. Oke, Kak Awing ya, luar biasa sekali, punya latar belakang sosial dan juga kegiatan di kampus, dan ini sekarang mengajukan diri dan untuk bertarung dalam pertarungan di pemilu legislatif yang akan datang pada 14 Februari 2024 ya. Nah, kira-kira Kak Awing itu mencalonkan diri ini motivasinya apa ya? Oke. Saya ini 2019 juga pernah nyalek di dapil yang sama melalui Partai Golkar. Saya masih konsisten, tidak lompat-lompat partai. Karena bagi saya konsistensi itu adalah rahmah. Siap. Motivasi saya sederhana, karena saya biasa beraktivitas dengan sosial, kemudian melakukan aktivitas sosial seperti halnya yang sedang kita lakukan, misalnya punya komunitas sholawat naria, kemudian Jumat Berkah misalnya yang setiap minggu itu kita lakukan di Kecamatan Sukun. Kita ini hanya pingin mengabdi lebih luas. Sekali lagi saya pingin mengabdi lebih luas, tidak mencari pekerjaan dengan cara melamar menjadi caleg. Itu harus digarisbawahi. Jadi tidak mencari pekerjaan tetapi memperluas ruang pengabdian. Kenapa saya berpikir begitu? Karena melalui dimensi atau saluran politik misalnya, kita bisa berbuat banyak melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, melalui kebijakan-kebijakan yang mestinya itu hanya sifatnya individu dengan satu kebijakan, satu tanda tangan bisa menyangkup minimal satu dapil atau maksimal se-Kota Malang gitu. Siap. Motivasi saya itu adalah memperluas pengabdian. Luar biasa sekali, memperluas pengabdian ya. Jadi yang selama ini mungkin hanya sekitaran Sukun itu bisa lebih luas sampai Kota Malang. Nah, kira-kira yang akan diperluas ini pengabdian dalam hal apa atau sektor-sektor apa dalam masyarakat yang kira memerlukan untuk disentuh lebih jauh lagi oleh Kak Awing? Dalam kehidupan sehari-hari yang sangat fundamental itu ada 3 pokok sebenarnya. Ekonomi, pendidikan, itu sangat fundamental dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang orang menjadi jahat karena tidak punya uang. Misalnya. Orang menjadi kufur, bahkan menjadi melakukan hal-hal yang jelek karena tidak punya uang. Itu kata kuncinya. Sehingga karena Dewan itu mempunyai 3 tugas tadi itu, legislasi, budgeting, dan controlling. Ketika kita
Jadi kita ingin memastikan bahwa apa yang sudah diberikan oleh Dewan berupa budgeting itu kepada dinas-dinas, kepada eksekutif itu tersalurkan dengan benar. Oke. Kepastian misalnya UMKM berjalan dengan baik, kemudian tidak ada lagi orang susah untuk menyekolahkan anaknya, tidak ada lagi orang kemudian kelaparan sementara di sampingnya itu rumahnya tingkat misalnya. Nah, kesenjangan-kesenjangan itu harus kita pastikan dengan cara melakukan tugas dan fungsi dewan itu kepada eksekutif sebagai eksekutor kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia gitu. Jadi lebih kepada menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Yang sudah ada. Nah, kira-kira dari aturan sudah ada ini dan melihat dari apa yang terjadi di Sukun khususnya dan Kota Malang pada umumnya, ada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kemasyarakatan, kemudian berhubungan dengan pendidikan dan juga kesehatan masyarakat. Kira-kira peraturan-peraturan atau payung-payung hukum apa yang kira-kira perlu untuk ditingkatkan di kemudian hari mungkin saat Kak Awing masuk ke gedung dewan? Satu, kita ingin memastikan dulu yang sudah diketok oleh dewan sebelumnya perda apa saja. Nah, itu ketika misalnya hari ini misalnya bagaimana kemudian sentral UMKM misalnya sebagai bagian dari proses ekonomi berjalan misalnya, maksudnya sebagian bagian dari apa namanya sumber ekonomi dari masyarakat misalnya perlu payung hukum, ya kita coba kita perjuangkan, coba kita perjuangkan. Tetapi sepengalaman saya di Sukun itu, yang kita lihat itu kita belum ini kasat mata, ini yang terlihat pengalaman yang kita lihat memang banyak di pinggiran. Sukun ini kan pinggiran. Sukun ini bagian kecamatan yang pinggiran. Itu masih banyak masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Yang itu butuh intervensi, butuh stimulus dari pemerintah, bukan hanya sekedar stimulus, tapi pembinaan. Karena kan seringkali masyarakat itu hanya diberi ikannya tetapi tidak diajari bagaimana mendapatkan ikan. Nah, itu kurang baik ya. Itu misalnya program, misalnya koperasi diberi modal, tetapi setelah itu tidak dikontrolling misalnya kan, tidak dikontrol, akhirnya modalnya bangkrut, kemudian ya sudah selesai program itu. Nah, sehingga lebih menekankan kepada pembinaan itu. Yang kedua tata kelola, jangan sampai kemudian masyarakat itu menggunakan fasilitas-fasilitas yang membahayakan kepada masyarakat itu sendiri. Misalnya di pinggiran sungai gitu. Itu perlu didiskusikan dengan serius karena jangan sampai seperti yang terjadi di Bandung Rejosari misalnya itu ada longsor gitu kan. Hal itu harus diantisipasi. Sehingga tata ruangnya itu harus benar-benar dipikirkan secara serius. Kalau perlu itu harus ada payung hukumnya. Kalaupun ada, eksekusinya harus kita kontrol gitu. Kan kadang ada payung hukumnya, ada perdanya, tetapi dalam eksekusinya itu dibiarkan sehingga mubazir. Jadi payung hukumnya itu mubazir. Jadi tidak ada dampaknya sama sekali. Terima kasih. Jadi ada semacam kekurangan dalam eksekusinya untuk menegakkan aturan-aturan yang ada. Iya, misalnya sudah ada perdanya, tetapi ketika dieksekusi karena memang dewan itu tidak menjalankan fungsinya sebagai controlling gitu dan itu ya hanya buat perda, setelah itu tidak dijalankan gitu. Siap. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti dengan Kak Awing bergabung di gedung dewan, fungsi-fungsi dewan ini bisa lebih maksimal lagi sehingga menyentuh pada semua aturan yang ada dan benar-benar tereksekusi dengan baik sehingga benar menjadi suatu yang menggembirakan bagi masyarakat Sure. Terima kasih sekali. Baik, Sobat Pojok Papat dimanapun berada, inilah bincang-bincang kami yang hanya sedikit sekali karena waktu juala. Mungkin di sesi-sesi berikutnya kita bisa lanjut lagi karena ini luar biasa. Ini sangat-sangat menarik sekali. Ya, terima kasih atas atensinya. Saya Bina Biantara dan Kak Sahmawi undur diri. Selamat sore. Salam. Salam. Terima kasih.